Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya sendiri dapat menyelesaikan tugas ini, yaitu konflik atau argumen tentang konflik Rusia dan Ukraina. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak pembimbing atau dosen pengampu makul pada tugas kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM F0121515 dari kelas Ilmu Politik B. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk di pembahasan. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ekonomi global mulai bangkit, dunia pun dikejutkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Reaksi spontan negara-negara utama dunia adalah memberikan sanksi kepada Rusia. Itu kan di luar ekspektasi sebenarnya, karena perlu kita ketahui bahwa di NATO sendiri memberikan beberapa pasokan senjata kepada Ukraina ataupun dijadikan base kepada Ukraina untuk dijadikan latihan militer. Itu sangat berdampak bahaya ya kepada Rusia sendiri atau di negara Soviet sendiri. Makanya Vladimir Putin melakukan invasi terhadap Ukraina karena persoalan tersebut. Dan serangan tersebut mengacungkan upaya pemulihan global, terutama karena mengimpor hampir 40% kebutuhan gas alamnya dari Rusia. Dampak konflik militer juga melambungkan harga minyak dunia, terutama karena Rusia merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Rusia juga produsen utama logam dan besi baja, dan dari UN Contract menunjukkan bahwa Finlandia sebagai contoh mengimpor lebih dari 90% produk baja berbasis nikel dan Rusia. Amerika Serikat sendiri itu membeli 3,5 juta metric tons pig iron, bahkan baku baja dari Rusia dan Ukraina pada 2020. Jumlah ini merupakan 3/4 dari keseluruhan impor logam Australia pada tahun tersebut. Rusia juga diketahui memasuk lebih dari separuh kebutuhan aluminium Turki. Demikian juga Belgia memenuhi 80% kebutuhan besi baja nasionalnya dari Rusia. Dan di situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa Rusia itu sangat kaya dengan SDM-nya atau SDE-nya atau sumber daya alamnya. Dan perlu kita ketahui ketika negara-negara besar memberikan sanksi terhadap Rusia, otomatis Rusia juga pun akan kayak istilahnya pelit lah terhadap mereka semua, karena otomatis mereka diperangi dan Rusia pun bakalan timbal balik atau feedback terhadap negara tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa Ukraina adalah salah satu negara produsen pertanian utama. Negeri ini merupakan ekspor gandum kelima terbesar dunia. Banyak negara kawasan Asia dan Afrika mengandalkan impor gandum hasil Ukraina, seperti Libya dan Lebanon, yang pangsa impor gandumnya terbesar 43% dan 50%. Dan dari situ juga kita bisa simpulkan bahwa Ukraina bisa jadi dijadikan sebuah patokan untuk berebut ya, istilahnya kayak konflik politik lah sebenarnya ini, karena dari NATO sendiri ingin menguasai Ukraina demi pasokan gandum seperti itu. Istilahnya Ukraina itu menjadi negara rebutan lah, karena SDA-nya juga amat melimpah, yaitu gandum. Lanjut.
kita beralih ke Indonesia dari sisi perdagangan migas. Karena Indonesia merupakan net importir migas, maka impor Indonesia berpotensi membengkak karena harga minyak melambung. Nah, bisa kita lihat di negara kita saat ini di 2022, minyak itu sangat amatlah tinggi ya, padahal pemerintah kemarin itu sudah menerapkan kebijakan tentang pasokan minyak yang harganya itu diturunkan, tapi berbeda dengan fakta yang sekarang bisa kita ketahui bahwa minyak itu sangat langka sekarang dan harganya sangat-sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi ini? Aduh. Dan Indonesia juga harus segera mencari negara alternatif pemasok gandum selain Ukraina. Harga gandum diperkirakan akan terus merangkak naik di tengah eskalasi konflik Rusia-Ukraina. Akibatnya, produk turunan gandum seperti tepung terigu, mie, roti hingga kue dikhawatirkan akan ikut tergerak. Wah, ini sangat bahaya sih, utamanya bagi anak-anak mahasiswa yang merantau ya. Karena bisa kita ketahui di realitanya itu anak-anak mahasiswa itu kebanyakan konsumsinya itu dengan bahan mie atau gandum ya. Jadi ini perlu kita waspadai sebenarnya, perlu kita ungkit sebenarnya. Kasihan untuk adik-adik mahasiswa sebenarnya, karena apalagi ketika akhir bulan ya atau tanggal tua itu, astaga, mie saja itu kita sudah sangat bersyukur. Dan akhirnya di tengah eskalasi konflik yang masih penuh dengan ketidakpastian, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara alternatif pemasok yang ditinggalkan oleh Rusia dan Ukraina. Namun, pemerintah perlu waspadai para produsen domestik agar mereka tidak hanya tergiur untuk ekspor. Mereka tetap harus memperhatikan pemenuhan kewajiban domestik, market obligation untuk keperluan stabilitas dan kontinuitas suplai minyak sawit dan batu bara di dalam negeri. Nah, perlu kita ketahui ya, sebenarnya SDA Indonesia itu juga amat kaya dan kita ketahui sendiri realitanya itu Indonesia itu salah satu pemasok minyak yang paling besar di bumi. Perlu kita ketahui bahwa sawit atau minyak dari sawit itu, kalau Indonesia itu sumbernya amat melimpah karena didukung oleh kondisi alam Indonesia ya, yang bisa ditumbuhi berbagai macam tumbuhan seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Dan mungkin inti dari kesimpulan dari konflik dari Rusia dan Ukraina ini, tolonglah kalau masih bisa dibicarakan dengan secara damai saja. Ini sangat berdampak. Ini bukan berdampak hanya dua negara, tapi mungkin di seluruh dunia dan mungkin berpotensi menimbulkan perang dunia ketiga. Jadi hanya karena mempertahankan atau menimbulkan ego masing-masing, negara lain menjadi imbasnya, itu kan sangat amat rugi ya untuk kita semua. Jadi dan kalau menurut pemikiran saya, NATO tidak usahlah terlalu berego untuk mendapatkan Ukraina. Itu kan Ukraina kan masuk di bagian dari Soviet ya, negara Soviet. Jadi Rusia dan Ukraina itu sebenarnya negara yang sama. Dan perlu disampaikan juga kepada Presiden Ukraina, tolong berserah diri saja atau menyerah saja. Kasihan negara-negara lain juga kalau menjadi imbas di gara-gara ego masing-masing tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Santi Santium.